menghadapi kita ke depan, dan sarannya sudah disampaikan oleh Teguh tadi. Oke, sebelum kita meningkat lagi ke pembicaraan berikut, karena topik kita adalah bagaimana pendidikan yang merdeka itu, atau sekolah merdeka kah, atau kuliah merdeka kah, atau merdeka belajar. Yang intinya kita tadi sudah tangkap bahwa ke depan, kalau ke periode ini sampai serah terima jabatan bupati, mungkin nggak ada lagi gunanya kita repot-repot lah ini. Kita serahkan aja nanti mungkin ke bupati yang baru. Kita sudah dapatkan tadi bahwa anggaran bertambah tapi sekolah 75% rusak. PMS yang sudah dulu dibangga-banggakan sampai Roni sangat bisa ke Itali, SMA plusnya akhirnya begini juga. Jadi kalau kita melihat memang secara keseluruhan ini lebih kepada tidak ada political will yang kuat, termasuk nanti political budgeting yang kuat, tidak ada di situ. Kemudian ya juga tidak ada good governance di situ, artinya pengelolaan dana yang mulai 2012 pun sudah tarik bayaran, yang nyumbang juga dulu kita nggak tahu berapa jumlahnya, siapa aja yang nyumbang dan tidak pernah terpublikasi. Pendidikan kita di Simalungun ini pun serba charge, serba isi pulsa, serba ikat, serba kilo, dan seterusnya. Jadi itu udah jadi masalah lah, mungkin kita bicara ke depan. Kira-kira yang mungkin kita bisa kasih masukan, tentunya bagaimana membuat pendekatan atau pengelolaan pendidikan di Simalungun ini bahkan dekat, berintip dia dengan ide dari Menteri Pendidikan kita yang sekarang, Menteri Mendikbud kita, Nadiem Makarim. Artinya kalau dulu sifatnya lebih ke monolog, kemudian guru itu kayak kita takut sekali sama guru, takut digetok kepalanya, tidak ada diskusi, tidak terbangun kreativitas, serba takut, serba terikat, dan seterusnya. Terus itu pun sudah masuk si Ganda Armando yang bisa cerita bagaimana PTT pun dipoyat-poyat terus di sini. Artinya memang ini yang harus kita perbaiki ke depan. Nah, kita coba dulu bagaimana kira-kira format pendidikan Simalungun atau format pendidikan di Simalungun yang kira-kira bisa dekat dengan karakter kita orang Simalungun. Tadi di SMA Plus sebenarnya sudah ada semacam haruan bolon dari orang-orang kaya memberikan sumbangannya bagaimana supaya tindakan afirmasi atau pemihakan SMA Plus supaya masyarakat yang tidak mampu dari kampung-kampung kita di Simalungun bisa sekolah. Nah, tindakan-tindakan seperti itu mungkin itu wujud dari haruan bolon, mungkin itu wujud dari gotong royong sapa ngambil manoktok kita. Tapi di sisi lain abonaron dobona kita juga tidak terterapkan dengan baik, sehingga tidak ada manajemen yang terbuka, yang akuntabel, transparan. Nah, kita buka dulu sesi yang kedua. Kira-kira ini intinya, kira-kira format seperti apa nanti yang bisa kita bayangkan, atau kira-kira kita usulkan, atau kira-kira apa masukan kita terhadap pembangunan pendidikan ke depan dengan tadi permasalahan-permasalahan yang sudah sepintas tergambarkan. Sehingga melalui pertemuan ini, dan ini bukan hanya sekali ini mungkin, kita terus exercise gagasan-gagasan kita, sehingga nanti kita bisa sumbang-sumbang gagasan bagaimana nanti pengelolaan pendidikan ke depan. Nah, di sesi yang berikut ini, ada di sini, coba kita kasih juga kesempatan kepada 4 berikut ya. 4 berikut. Yang pertama, ada sanina saya, ada Abang Rohdian di sini. Beliau mengelola SMK Pariwisata, USI. Nah, ini pun coba kita lihat, coba kita dengar bagaimana pengalaman beliau mengelola SMK Pariwisata USI ini. Kemudian yang kedua nanti setelah Rohdian,
Agus Hutri. Agus Hutri mungkin bisa memberikan, karena beliau ini seorang profesional atau dari korporasi, dan untungnya beliau juga dosen juga, walaupun apa namanya mungkin part timer, tapi beliau bisa kasih gambaran juga ke depan seperti apa, sehingga bagaimana nanti masukan-masukan yang kita mau arahkan ke rezim berikut yang mau mengurusi pendidikan di Simalungun. Baru tadi ada ada Pendeta Juandaha. Mungkin beliau juga bisa singgung sedikit aspek Habona Rondobona sama apa ini, sama Sapangambe ini, apa memang masih bisa diandalkan ini ke depan. Dan mungkin tunjuk tangan dulu siapa yang satu lagi kira-kira. Jadi tadi tiga udah, ada Pendeta Mardison Simanjorang dari Muara Bungo. Ya, oke. Jadi pertama Bapak Rohdian Purba, yang kedua Agus Hutri Sinaga, yang ketiga Pendeta Juandaha, baru kemudian Pendeta Mardison Simanjorang dari Muara Bungo. Silakan Bang Rohdian. Terima kasih. Dengar Bang? Ya. Ya. Okay. Pertama, karena topik kita adalah mengenai merdeka belajar, kita harus pahami dulu bahwa apa yang dimaksud oleh Menteri Pendidikan kita sekarang, yang dia adalah kaum milenial, bahwa pendidikan itu saat ini, karena kita berbicara dengan di Simalungun, bahwa pendidikan itu kewenangannya sekarang terbagi atas dua, yaitu pendidikan dasar, itu berada di kabupaten kota, sementara pendidikan menengah, SMA dan SMK, itu berada di provinsi. Berkaitan dengan hubungannya pendidikan, khususnya di Kabupaten Simalungun, maka saya masuk dulu ke pendidikan dasar, yaitu mulai TK sampai dengan SMP. Sebagaimana yang sudah dibuat program Menteri sekarang, bahwa Merdeka Belajar untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah ada sebenarnya 4. Yang pertama itu adalah pelaksanaan USBN, itu sudah diganti menjadi penilaian asesmen. Yang dinilai adalah kompetensi minimum atau karakter. Baru selanjutnya ujian nasional, yaitu tidak lagi dilaksanakan khususnya pada tahun 2021 nanti. Selanjutnya adalah administrasi guru, yaitu mengenai RPP, bahwa selama ini guru-guru kita itu berkutak di administrasi karena begitu banyak RPP yang mereka siapkan. Tapi pada saat sekarang ini, bahwa RPP itu sudah sangat efisien, hanya 1 halaman. Sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran itu antara guru dan siswa sudah banyak waktu untuk melakukan kreasi dan inovasi. Itu dulu. Kemudian merdeka yang selanjutnya adalah masalah penerimaan siswa baru. Sekaitan dengan hal tersebut, bahwa kita tahu berbicara dengan pendidikan, berbicara dengan pendidikan itu adalah menyangkut sarana dan prasarana. Nah, di sini kita baru berkutak di Simalungun ini. Menyangkut dengan mengenai prasarana, berarti itu adalah menyangkut tentang tenaga pendidik, tenaga kependidikan. Dan di pendidikan itu, di sekolah itu adalah menyangkut terdiri dari tenaga pendidik, kependidikan, siswa, dan masyarakat. Iya, persoalan yang kita lihat, yang kita dengar selama ini di Simalungun, adalah menyangkut tenaga pendidik, yaitu guru. Baik di sekolah swasta, di sekolah negeri, bahwa guru itu di sekolah negeri umumnya terdiri dari 2. Ada ASN, adalah guru honor. Nah, sekarang bagaimanakah guru itu bisa merdeka dalam pendidikan ini? Yang pertama tadi,
pemerintah sudah membuat kebijakan guru merdeka dalam penyusunan RPP tidak lagi begitu difokuskan untuk menyusun RPP atau perangkat pembelajaran yang begitu banyak. Sudah hanya satu halaman. Berarti waktu guru untuk berinovasi sudah banyak. Nah, tinggal persoalannya, bagaimana guru itu merdeka ketika hak normatifnya pun tidak terpenuhi. Kan ini persoalan sekarang. Coba Bang Jutamardi pikirkan. Guru mengajar mulai dari 7.30. Dia sudah datang ke sekolah. Dia akan pulang setelah siswanya baru pulang. Khususnya apalagi guru-guru SD kita. Karena guru SD itu adalah guru kelas. Padahal kebutuhan normatifnya pun tidak terpenuhi. Sekarang siapa yang salah? Kan ini persoalannya. Pusat sudah memerdekakan guru dalam persoalan perangkat pembelajaran. Kita tahu dan kita dengar selama ini, khususnya guru-guru honor kita, akan dirumahkan. Sangat ironis, kenapa dirumahkan? Karena nggak bisa digaji. Ya kan? Padahal sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat 20% dari APBD atau APBN lah, itu undang-undang menyatakan harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi timbullah pertanyaan kita sekarang, kenapa bisa demikian? Maka saran saya untuk calon bupati yang akan datang, tolong dipikirkan dan betul-betul data itu akurat tentang jumlah guru yang mengajar. Sangat ironis, Bang Jutamardi, seorang pendidik ada cerita dirumahkan di PHK. Di perusahaannya ada di PHK, Bang. Karena pendidikan itu ya adalah pendidikan seumur hidup. Abang coba bayangkan, karena kebetulan kita pelaku pendidikan. Beda guru dengan dosen, Bang. Guru itu dia ada dua fungsi, Bang. Satu adalah sebagai pendidik, satu adalah sebagai pengajar. Itu dulu. Pendidik, coba Abang bayangkan, mulai siswa itu datang ke sekolah sampai pulang, gurunya sudah memperhatikan mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Anak-anak, bajumu masukkan. Anak-anak, rambutmu potong. Dan selanjutnya. Di samping itu juga, guru itu juga sebagai pengajar. Menjadikan siswa yang dari tidak tahu menjadi tahu. Abang Jutamardi kalau nggak gara-gara guru SD nggak bisa sekarang membaca, Bang. Tapi kalau dosen kan nggak pernah diperhatikan, rambutmu itu potong. Enggak, karena memang pendidikan perguruan tinggi itu pendidikan orang dewasa, kan begitu. Sementara pendidikan untuk dasar itu belum dewasa. Nah, jadi, bagaimana pendidikan Simalungun akan bisa menjadi meningkat? Sangat ironis nanti, Bang, ketika pusat memberikan kebijakan memerdekakan guru, sementara di Pemkab maupun di kota-kota lain belum memerdekakan guru dalam hal kebutuhan normatifnya, yaitu tentang gajinya. Itu barangkali. Nah, kemudian menyangkut dengan prasarana. Tadi dijelaskan di Simalungun ada 75%. Ya, hampir ada 25% lagi bahwa gedung-gedung sekolah itu tidak layak. Memang karena begini luasnya Kabupaten Simalungun, bisa saja itu tidak bisa terjangkau dalam 1 tahun. Tapi kan ada 5 tahun masa periode. Ya kan, ada 5 tahun masa periode. Masa tidak bisa dilakukan itu? Nah, itu yang mau saya jelaskan dalam hal ini. Kemudian yang terakhir, kita mau bertanya, kalau ditanya pendidikan mengenai
Kabupaten Simalungun. Apa yang menjadi bisa kita tonjolkan? Kan nggak ada, Bang. Ya, maksud saya untuk pemimpin yang akan datang, Simalungun itu kan dominan adalah pertanian. Tolonglah sekolah pertanian di Simalungun itu benar-benar dikembangkan. Ya, sebenarnya gampang, Bang. Abang lihat bagaimana petani kita khususnya di Seribu Dolo, Simalungun Atas, udah profesional kan, Bang? Mereka sudah bisa bercocok tanam dengan bagus, bahkan mereka juga sudah bisa ekspor. Kan bisa, Bang, dijoinkan antara pendidikan di sekolah itu dengan orang-orang yang sudah profesional bertani itu. Joinkan. Itu dia. Kalau di SMK itu sebenarnya link and match. Makanya sebagai kepala sekolah itu jangan duduk di di meja. Apalagi sekolahnya SMK, kalau duduk di meja, datang dari rumah, pergi ke sekolah, bel pulang, sampai kapan nggak akan bisa tercipta, Bang. Jadi saran saya untuk kepala daerah yang akan datang, kita buat dulu satu pionir di Simalungun ini sekolahnya. Kalau menurut saya adalah sekolah pertanian. Karena sumber daya alamnya memungkinkan, kemudian juga sumber daya manusianya juga sudah oke. Petani-petani kita yang ada di Simalungun ini yang sudah bercocok tanam, begitu jeruk, abang lihat begitu tomat, wah kan luar biasa itu. Tinggal hanya mereka harus diajak kerjasama, di manage pemerintah. Kira saya, Bang. Ya, terima kasih, Bang. Tes. Halo, Gus. Mungkin bisa Agus Putri Sinaka, mungkin. Silakan. Horas Bataganu. Buat Rupon. Jadi saya ingin sesuatu Bang juga tadi saya ingin sisi match ya. Jadi terus terang saya kurang mendalami pendidikan tingkat dasar dan menengah. Saya lebih banyak kemarin melihat YouTube dari Menteri kita itu tentang kampus yang belajar, kampus yang merdeka gitu. Jadi yang saya lihat memang suatu konsep yang sangat bagus ya, suatu konsep yang sangat brilian, artinya menggabungkan antara pendidikan, lembaga pendidikan match dengan lapangan, jadi lapangan pekerjaan di industri ataupun real di kehidupannya. Jadi saya pikir ini memang lahir dari konsep pendidikan di luar negeri, di Eropa misalnya, ataupun di negara-negara yang industrinya atau manufakturnya sudah berkembang. Saya kebetulan kemarin berdiskusi dengan ponakan saya yang kebetulan kuliah di Jerman dan sudah bekerja, juga satu ponakan yang di Korea Selatan. Jadi memang prinsipnya seperti itu. Jadi kalau mahasiswa pada tingkat-tingkat awal mereka akan kontrak dengan perusahaan-perusahaan, kemudian nanti pada semester tertentu mereka akan magang di perusahaan itu. Nah kalau kemarin Makarim mengatakan 3 semester paling tidak seseorang mahasiswa S1 harus magang di perusahaan ya supaya mengasah keterampilannya, karena kita sekarang berbasis kompetensi ya kan, tidak lagi berbasis hanya CC otak kita yang besar. Jadi kompetensi. Artinya diusahakan kemampuan kita itu menjadi real, ya, langsung aplikatif. Demikian juga saya pikir di pendidikan menengah dan dasar. Kalau kita lihat misalnya kurikulumnya itu cenderung menjadi aktif. Kalau Bang Riri tadi katakan dialogis, ya, bukan monologis. Saya pikir benar, tapi saya kebetulan punya anak sekolah di BPK Penabur di Jakarta. Kita lebih suatu, misalnya suatu materi pelajaran
mereka akan menampilkan di sekolah, kemudian mereka akan membuatkan alat peraga sesuai dengan konsep-konsepnya. Tentu ini akan membuat suatu biaya yang besar juga, di samping juga aktivitas dari guru juga harus mengikuti, karena mereka menjadi proses diskusi, saling mengkritisi, saling belajar. Ya, jadi saya kembali ke sepupu saya misalnya di Jerman, saya tanya, di Indonesia dulu kamu belajar seperti apa? Saya di Indonesia dulu belajar menghafal rumus-rumus. Gitu. Mungkin Roni bisa tahu juga ya. Ya. Kemudian di Jerman tidak. Kita mempelajari suatu rumus tetapi mengaplikasikannya langsung di lapangan dengan berbagai variabel-variabelnya. Seperti itu. Jadi karena memang udah langsung ke lapangan. Nah, saya pikir pun di pendidikan menengah nanti dan di pendidikan dasar, konsep itu akan diterapkan. Bagi kita persoalannya dengan Simalungun adalah biaya. Ini akan menimbulkan suatu biaya. Kita sangat bersyukur ya, Simalungun adalah orang-orang yang sekolah minded, dan juga mungkin suku-suku di sekitar kita juga seperti itu. Toba, Karo juga sekolah minded. Boleh kita sebut tadi misalnya sangat menghafal, tetapi sangat banyak orang-orang Simalungun yang CC kepalanya sudah besar. Ibarat mobil sudah 6.000 cc, ataupun diberikan dasarnya sudah kuat sehingga dengan modal orang tua hanya pas-pasan bisa sekolah TP, bisa sekolah ke Unpad, kemudian juga dari yaitu Jawa Timur yang kita lihat seperti itu. Nah sekarang kita tidak lagi seperti itu, juga kompetensinya. Implikasi dari ini adalah biaya yang besar. Kalau kita lihat kemarin di YouTube-nya Nadiem Makarim, ya kan, seorang lulusan S1 adalah kolaborasi ataupun gotong royong dari berbagai pihak, dari lembaga pendidikan ataupun lembaga swasta ataupun dunia kerja, gotong royong, karena mereka diberikan magang seperti itu. Nah, ini juga akan menuntut suatu daerah harus menyiapkan tempat mereka magang. Bagaimana suatu diskusi terjadi tentang aplikasi suatu ilmu kalau tidak ada magang di dalam suatu proses real? Seperti itu kan. Nah itu, saya kembali kepada pembicaraan sebelumnya, saya sangat setuju. Ya, bagi pemimpin ke depan yang akan mengepalai Kabupaten Simalungun, saya berharap kembangkan juga potensi-potensi daerah Simalungun menjadi sebuah industri, baik industri kecil, industri menengah, sebisa mungkin industri besar, seperti itu. Saya melihat misalnya kemarin kita bicara perusahaan daerah Simalungun hanya menghasilkan 5 juta. Kenapa perusahaan daerah Simalungun hanya bisa PDAM? Kenapa nggak ada PD-PD yang lain? PD-PD di bidang agrobisnis. Kalau kita misalnya pergi ke Thailand, sebegitu banyak varian-varian buah-buahan ataupun hasil bumi yang unik-unik. Misalnya kita nangka yang sudah dikeringkan lah, tamarin lah, entah apalah, selalu ada. Nah, kenapa bisa mereka membangkitkan seperti itu? Tentu suatu proses yang panjang juga. Nah, di Indonesia, di Kabupaten Simalungun, saya pikir sebagai kota pertanian, harusnya nanti ke depan harapan saya bagaimana seorang kepala daerah akan bisa menghidupkan potensi-potensi ini supaya link and match tadi, jadi ketersambungan antara dunia pendidikan dengan dunia industri, dunia kerja bisa bangkit, bisa muncul. Saya kembalikan kepada ponakan saya yang di Jerman misalnya tadi, gajinya kurang lebih 4 euro sampai 900 dengan 50 jam kerja, 50% jam kerja dari yang seharusnya. Tapi industri tersebut beruntung karena mereka dapat tenaga muda yang kurang lebih antara 1/4 sampai 3/4 dari gaji normal untuk 50% kerja. Nah, maksud saya kalau pemimpin Simalungun nanti bisa membangkitkan industri agrobisnis di Simalungun, entah apapun bentuknya, apakah kopi, entah coklat, entah hasil buah-buahan, dia akan mendapatkan tenaga-tenaga segar yang mungkin bisa dibayar murah seperti tadi. Saya tadi sempat browsing misalnya ya,
perangkatan itu kurang lebih 3.000 mahasiswa. Sekian persen, coba bayangkan. Berarti mereka harus lakukan aktualisasi dari ilmunya tadi, ya kan? Kalau Nadiem Makarim bilang aktualisasi ilmu sendiri juga tidak harus di jurusannya sendiri. Harus di luar jurusan, ya, kalau hukum desainnya. Jadi artinya kehadiran orang-orang seperti ini, tenaga-tenaga murah dengan pendidikan yang tinggi, dengan idealis yang tinggi, sangat bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan daerah. Misalnya perusahaan daerah nanti di Simalungun. Jadi saya pikir nanti ke depan pemimpin kita di Simalungun harus bisa menangkap ini. Kita akan mendapatkan orang-orang yang kreativitasnya masih tinggi, tenaganya masih segar, tidak masih idealis, lembaga-lembaga internasional ataupun ke industri-industri besar. Kalau kita bisa menciptakan ini, tentu akan ada ruang tempat praktek, ruang tempat menyambungkan antara konsep pendidikan dan konsep di dunia nyata di perusahaan-perusahaan yang kita kembangkan. Kita tidak perlu muluk-muluk, ya, kita tidak perlu muluk-muluk. Kita lakukan saja secara bertahap sesuai dengan keunggulan bersaing yang ada di alam kita di Simalungun. Tapi saya pikir ini suatu hal yang harus dilihat oleh pemimpin kita ke depan, benar-benar dilihat. Kita misalnya melihat sudah pemimpin datang dari Jakarta dengan track record yang bagus dalam bisnis, tapi tidak kita lihat bahwa dia meninggalkan suatu heritage yang bagus untuk Kabupaten Simalungun. Yang kita lihat adalah benar-benar menunjukkan aktualisasi diri bisnisnya seperti itu. Itu sebenarnya suatu yang sangat disayangkan. Karena bagaimanapun saya rasa masyarakat Simalungun mengharapkan seseorang yang punya pengalaman bagus dari Jakarta misalnya, tentu untuk membawa pengembangan yang bagus bagi Simalungun yang bisa diteruskan ke anak cucunya. Tapi yang kalau kita lihat kan lebih kepada eksploitatif. Ini mungkin yang lebih saya gambarkan. Kemudian dari sisi Diknas nantinya, karena proses belajar ini menjadi diskusi ataupun dialog, dengan juga ada media, mereka mengaktualisasikan ilmunya tadi, maka dinas pun harus juga sudah siap membekali para guru dengan kompetensi yang tadi. Mereka harus bisa berdiskusi. Bagaimana mereka berdiskusi dengan anak yang pintar kalau mereka sendiri tidak punya kemampuan, tidak punya wawasan yang cukup, tidak punya wawasan aplikatif. Nah, disinilah harus ada real industri yang nyata di daerah kita berada. Itu yang saya pikirkan. Karena bagaimana kita mengaplikasikan kalau kita harus mencari lokasi di tempat yang lain, di tempat yang jauh. Bagaimana kalau itu ada di tempat kita sendiri? Ini yang saya harapkan nanti kepada pemimpin kita di depan, mendukung konsep belajar merdeka ini. Ya, karena memang standar ini kan diambil dari standar luar negeri yang industrinya banyak. Saya pikir industri-industri manapun, kita pernah lihat misalnya di Cina, di Jerman, di Australia, industri-industri medikal yang pernah saya lihat, semuanya juga polanya seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus menuju konsep seperti ini, dan konsekuensi logisnya adalah pemimpin daerah juga harus paralel menghidupkan industri. Ya, industrinya itu macam-macam, ya, bisa industri pertanian, tidak harus wujud industri suatu pabrik, ya, itu harus benar-benar hidup. Industri kreativitas juga harus hidup. Kita tarik kembali kepada kemarin Bang Diri menampilkan misalnya Profesor Renat Kasali, ya, masa depan kita adalah kita harus melihat masa depan. Kita lihat misalnya di Simalungun pun atau di sekitar Simalungun dan Danau Toba ke depan pun nanti akan berubah menjadi daerah wisata yang mungkin saya nggak tahu seberapa besar nanti wisatawan yang akan datang, tapi itulah masa depan kita. Jadi
kalau kita berhasil mengembangkan industri pertanian yang cukup baik dengan masukan-masukan dari orang-orang yang belajar tadi, dengan kolaborasi kita mungkin dengan pihak luar, saya pikir kita akan bisa menampilkan buah-buahan yang seperti Thailand punya. Di Simalungun saya lihat misalnya kalau kita beli oleh-oleh ke Jawa aja belum ada yang produk Simalungun, misalnya oleh-oleh buah ini yang sudah dikeringkan atau diolah. Itu mungkin masih belum ada sampai saat ini. Tapi ke depan itulah yang menjadi tugas pemimpin daerah supaya mengembangkan industri ini supaya link and match-nya dengan pendidikan kita menjadi berhasil seperti itu. Itu mungkin dulu yang bisa saya tanggapin, Pak Duta Mardi. Mohon maaf kurang lebihnya kalau masih panjang. Oke, jadi gini, tadi Agus sudah membukakan konsep link and match, dan mungkin bahkan siapapun bupati ke depan, apakah Pak Jenderal atau yang lain, kita dukung aja. Bagaimana mungkin bahkan BUMD Pemkab atau BUMD-nya Kabupaten Simalungun nanti terbangun kembali, karena sebenarnya dulu sudah pernah ada PD Agromadear, terbangun kembali, dan itu pun bisa menjadi lokasi di mana kita mempraktekkan link and match itu. Selain PDM Tirtauli yang sudah ada, kemudian mungkin Agromadear atau apapun namanya dihidupkan kembali, dan selanjutnya tentunya mungkin itu bisa kita pakai. Nanti sebelum Pak Mardison, karena mungkin saya undang dulu kemana tadi John Major tadi, kemana? Kok aku nggak lihat? Ada John Major tadi, kemana tadi dia? Ya, Panggi. Oke. Silakan dulu. Apa dulu sebelum Pendeta Simanjorang, sebelum Pendeta Juandaha dan Pendeta Simanjorang, coba dulu sampai sejauh ini yang kamu apa dulu, yang kamu serap dulu kira-kira gimana Pak? Silakan. Halo? Halo, John Major? Halo? Oke, kalau enggak sementara lanjut dulu ke Pendeta Juandaha dulu. Silakan Pendeta Juandaha ya. Mana tadi Pendeta Juandaha? Waduh, mana? Atau mana tadi? Oke, Panggi. Udah. Silakan. Halo, Panggi. Baru bagus jaringan, Panggi. Lagi rusak-rusak jaringan. Oh, oke. Kalau gitu sebentar supaya ini agak nyambung sedikit. Tadi sementara Pendeta Juandaha juga belum. Mungkin coba Pak Jenderal, Pak Jenderal. Ini karena kita masih meneruskan yang dari Agus tadi, coba mengenai link and match. Silakan. Terima kasih nih, Laweku. Ini menarik ini, ya. Link and match ini. Saya sedikit berbagi pengalaman ketika memang apa yang disampaikan tadi yang dari dosen sekolah pariwisata tadi ya. Kepala pariwisata. Sekolah SMK Pariwisata. Ya, pariwisata. Pak siapa? Pak Purba ya? Rohdian. Pak Rohdian Purba ya. Jadi begini, mengenai link and match sebenarnya sangat bisa dilakukan di Simalungun. Sangat bisa. Sangat bisa. Kenapa saya katakan? Saya berapa kali ke Singapura, justru yang diminati di Singapura itu adalah sekolah-sekolah SMK. Kenapa? Karena memang SMK ini lebih diminati orang karena mereka langsung kerja di satu industri. Jadi ada link and match antara pengguna user dengan pendidik kan gitu. Tapi ini sebenarnya akan mau peduli pemimpinnya.
Saya kasih contoh. Kita kan punya kawasan ekonomi Semangke, KEK. KEK Semangke itu tinggal kita inventarisir aja berapa sekolah SMK ada di Simalungun. Kemudian kita tanya perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan ekonomi Semangke plus di tempat-tempat yang lain, kan gitu. Kamu butuh berapa sih untuk tahun ini karyawan dan kompetensi? Ini harus sebenarnya minimal, saya katakan tadi, minimal. Syukur-syukur kalau bisa bupati mengintervensi, wah ini luar biasa, pasti bisa. Nah, tinggal kita mintakan ke perusahaan itu kompetensi apa yang Anda miliki, yang Anda butuhkan. Tinggal kita link and match saja dengan SMK itu. Sekolah menengah, apakah itu kejuruan atau apa? Kejuruan. Kejuruan. Kamu mampu nggak memenuhi, katakanlah, 7 kompetensi misalnya nih. 7 keahlian yang harus diinikan. Harus ini. Oh bisa, oke. Kita pertemukan. Si pengusaha dengan si pendidik, kan gitu, yang punya sekolah. Contohnya tadi apa? Katakanlah kejuruan mesin atau apa. Oke, kita buat MOU, katakanlah. Buat satu apa? Berapa tahun? Setahun? Oke, setahun. Nah, berjalanlah ini pendidikan ini. Apakah itu dengan pelatihan atau apa, tapi tetap diasistensi oleh si perusahaan. Supaya jangan keluar daripada kompetensi yang mereka inginkan. Kan gitu. Nah, kemudian setelah itu bisa klop, ya udah tinggal menggelinding sangkanya aja ke perusahaan tersebut. Buat apa dia cari lagi pegawai dari luar Simalungun, kalau di Simalungun sendiri bisa memenuhi. Nah, itu yang dikatakan antara tadi link and match gitu. Link and match. Jadi saya setuju apa yang disampaikan tadi, pemimpin di sini harusnya intervensi. Sebegitu banyak para wisata, saya terus terang aja 3 tahun yang lalu berkali-kali ketika 3 tahun atau 4 tahun yang waktu munculnya BODT. Saya 2 kali saya ikut pertemuan di Jakarta ini yang diinisiasi oleh Pak Luhut Panjaitan. 2 kali saya ikut itu, 2 kali juga bupati kita tidak hadir, kan gitu. Sangat sayang juga. Tidak ada yang mewakili. Yang mau dari bupati yang lain sekeliling Danau Toba itu hadir semua. Hanya Bupati Simalungun. Dalam hati saya, waduh, gimana nih? Jadi sebenarnya Menteri Kepariwisataan, saya tahu waktu itu dia menantang Sumatera Utara. Bisa nggak kalian buat sekolah pariwisata? Saya pikir ini kalau tadinya pemimpin ada di situ, waduh ini tinggal kita menginikan aja ke pariwisata yang ada di USI. Saya nggak tahu di USI ada ya, tinggal kita inikan saja. Mereka siap kok, dan saya ada kebetulan teman saya di pariwisata, mereka siap membantu. Tentu tidak cukup hanya dengan dana, dan juga expert mereka pun akan hadirkan supaya apa? Supaya siap pakai, karena untuk di lingkungan Danau Toba itu kan pasti banyak hotel-hotel. Jadi ini yang dikatakan oleh tadi beberapa link and match sangat bisa dilakukan di Simalungun. Apalagi PTP juga kita punya, gitu. Ya tinggal kita seorang bupati masa nggak bisa mempresur daripada perusahaan-perusahaan di sana. Nggak usah jadi bupati kalau nggak bisa mempresur di sana, kalau nggak dilakukan gitu. Nah, itu mengenai link and match. Yang kedua, sedikit agak menyimpang, tapi tadi yang mengenai sejarah apa ini tadi sudah disampaikan oleh si Roni. Saya tahun 96 Wakapolres Simalungun, saya sangat sering sama-sama dengan bukan kebetulan, abang saya almarhum Jaban Tendamane selaku bupati. Dialah yang mendirikan SMA Plus Raya. Dengan segala keterbatasan, berani dia. Tadi semangatnya dia itu apa yang disampaikan oleh tadi saudara Roni itu betul. Bagaimana supaya SDM Simalungun bisa bagus, dan tadi saya tambah wawasan lagi bahwasannya yang jadi masuk di sana itu per daerah, itu luar biasa.
Jadi memang dengan segala keterbatasan dia berani, beberapa kunjungan dari Jakarta selalu diarahkan oleh Jabatan Damanik itu dulu ke SMA Plus. Supaya apa? Supaya dapat bantuan. Supaya dapat bantuan. Sebegitu ininya. Sebegitu, ya kalau dikatakan, sampai sebegitu strategi mereka supaya banyak memberikan bantuan untuk SMA Plus. Jadi kalau sekarang SMA Plus itu apa, wah, saya juga nggak ngerti lagi seperti apa. Jadi mereka waktu itu masih Salmon, kalau nggak salah Pak Salmon ini ya, pengelolanya pertama. Jadi betul 95, saya 96 Wakapolres. Di situ saya tanya, kenapa sih kok abang kok berani membuka SMA Plus Pemusraya? Karena memang waktu itu sudah terbentuk SMA Yayasan Sopo Surung. Jadi itu sebenarnya untuk, gila, dari Sopo Surung buka, Matauli buka, Simalungun apa? Ini ketinggalan nih, ini yang saya melihat semangat pengapanya SMA Plus itu yang harusnya terbawa sampai sekarang ini. Kemudian yang ketiga tadi, ganti menteri, ganti kebijakan. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Lawe Sarmedi, karena memang tantangan kita kan, lingkungan strategis kita itu setiap saat bisa berubah, Laweku. Jadi pendidikan itu tentu akan melihat daripada tantangan yang kita hadapi ke depan. Saya pikir itu aja tambahan dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Saya mungkin Pak Pendeta kita lagi keluar mungkin ini, Pak Pendeta Juandaha. Tapi silakan dulu, karena kita sudah jadwalkan tadi. Silakan, Pendeta Simadora, Muara Bungo. Silakan. Ya, terima kasih. Horas, Bataganuban. Horas. Maaf tadi mungkin saya terlambat, nggak mengikuti dari awal, tapi dari titik di mana saya ikut sampai bagian akhir ini tadi, kesan saya percakapan tentang pendidikan dan kemerdekaan ini nampaknya kita lihat dari sisi pragmatisme gitu ya, pragmatisme atau kepentingan Simalungun lah secara partikuler, secara politik, kira-kira begitu. Makanya saya kurang mendapat info tadi seperti apa sih sebenarnya potret pendidikan di Simalungun itu gitu. Nah, dari percakapan yang sudah saya ikutin ini, kesan saya percakapan kita melulu di seputar pendidikan formal kayaknya. Nah, jadi kita tampaknya sebegitu optimisnya dengan pendidikan formal, pemerdekaan atau pemaknaan kemerdekaan itu tuntas, kira-kira seperti itulah sejauh ini. Tapi saya agak terbalik sedikit. Tidak mungkin itu tuntas di tangan yang formalistik. Sebab apa? Sebab secara filosofis sebetulnya pendidikan itu bisa juga menjadi instrumen untuk bukan untuk pemerdekaan, tapi justru untuk mendominasi, sebagai instrumen untuk mereproduksi kesenjangan misalnya. Itu bisa juga. Jadi kalau kesenjangan yang diproduksi, sebetulnya kemerdekaan jenis apa yang mau kita inginkan itu. Begitu. Nah ini juga mungkin sekali lagi, karena saya dari awal tidak ikut, tornya seperti apa saya kurang tahu. Nah, poin saya untuk ini, saya kira pendidikan yang non formal juga harus menjadi perhatian kita. Saya punya senior almarhum Resekat yang ahli sekali misalnya untuk beternak lebah. Dari Indonesia Timur pun bisa belajar ke Dolokuluan gitu. Nah, coba, kenapa bisa begitu? Dan itu pernah ada di Simalungun, di Dolokuluan. Dan saya tahu Dr. Sarmedi, Opung ini tahu lah itu siapa itu. Nah, Resekat itu. Nah, itu yang seperti itu di mana gitu. Yang kedua, kenapa kita harus bicara tentang pendidikan yang non formal? Karena ini kembali lagi soal pemerdekaan, soal pemaknaan kemerdekaan itu tidak bisa selesai dengan yang formal. Ini terkait misalnya juga untuk kelanjutan pada pendidikan yang bersifat formal. Kalau habitus masyarakat kita tidak berubah, ya jargon sama semua kesempatannya untuk mendapat pendidikan itu nggak mungkin bisa.
Saya sudah cek kok tahun 2013 di Fakultas Kedokteran UGM itu nggak ada di situ anak orang miskin yang kuliah. Nggak ada anak orang miskin yang kuliah di Fakultas Kedokteran UGM. Nah ini mau diapakan gitu. Ya. Ketiga misalnya, kita tahulah hasil atau output dari pendidikan formal ini. Banyak, mungkin dari SMA Plus juga, ada dari SMA negeri yang lain juga, ada di IPB dan segala macam misalnya. Coba kita punya data enggak kita ini? Berapa persen yang kembali menjadi petani ke Simalungun? Nah itu maksud saya harus menjadi perhatian kita juga kalau kita mau misalnya bertarung di arena yang lebih luas, tidak hanya pada orang-orang yang punya pendidikan secara formal. Karena kalau itu misalnya yang formalistik saja, sekarang kita tanyalah, misalnya yang sudah S1, S2, S3 misalnya yang dari SMA Plus dan seterusnya gitu. Kita mau tanya, kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri di tangan para warganya Simalungun itu seperti apa sih? Kalau bisa misalnya seperti Profesor Rijal Damanik yang bisa mengolah apa itu, apa namanya? Bangun-bangun itu misalnya. Itu kan, itu ya maunya seperti itu. Tugas-tugasnya para ahli yang smart itu. Gitu. Tapi kita lihat, tamat IPB, mainnya di BNI, di bank juga gitu kan. Nah ini kalau nggak dituntaskan di pendidikan keluarga, saya kira nggak bisa kita ini, nggak bisa. Itu bagian yang pertama poin saya. Terus yang kedua, mungkin ini terkait pada kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri di tangan orang-orang Simalungun misalnya. Beberapa waktu yang lalu saya sebetulnya agak gelisah. Kebetulan saya punya minat untuk melihat perubahan kebudayaan. Saya tanya, manggil tulang aku dulu ini, tulang Juta Mardini kemarin atau beberapa hari yang lalu. Apa sih yang berkembang dari kuliner Simalungun? Kulinernya Simalungun gitu. Selain nitak, nabinatur, apa lagi? Hina Sumba, apa gitu. Nggak berkembang kuliner kita. Jadi makanya wacana kita histeris terus gitu. Untunglah masih ada musik gitu. Untung masih ada musik. Makanya di grup FB saya bilang itu, ini percakapan kebudayaan, ini budaya apa sebetulnya yang mau kita bicarakan? Yang mau kita produksi gitu. Masa ntar lagi belajar Guel Simalungun pun ke Yogyakarta misalnya. Kenapa nggak dibuat di USI? Nah gitu. Saya tahu lah di ISI itu orang-orang Batak juga belajar gondrong ke Yogyakarta sekarang. Kenapa bisa begitu? Nah kita nggak pede juga kadang-kadang kan. Malak pehudi tak, langarung koli pemina nih katanya kan. Nah itu saya kira perlu menjadi perubahan kita, mindset kita untuk melihat apapun tentang pendidikan ini. Nah terus yang ketiga mungkin, nggak tahu lah ya, ini mungkin walaupun nggak bagian saya, tapi tadi saya mengikuti tentang PMS, sekolah SMA Plus gitu kan, terjadi dualisme dalam ini kan, wah gawat sekali berarti di Simalungun ini kalau institusi pendidikan sudah dilihat sebagai komoditas gitu, ini udah selesai lah, udah nggak ada lagi kemerdekaan kita sebetulnya di sini. Nah, jadi usul saya sebetulnya sekolah-sekolah kita yang ditangani oleh Pertua Maujana Simalungun itu lepaslah itu dari kekuasaan, tapi menjalin komitmen harus bisa diakomodir juga ini kepentingan pendidikan Simalungun ini di APBD kita. Kalau nggak ada itu politik anggaran untuk pendidikan di APBD kita, ini omong kosong juga saya kira. Hanya teriak-teriak aja nanti ini agak mirip-mirip juga ini dengan GKPS juga kan. Misalnya ngomong diakonianya GKPS gitu, tapi sekolahnya sesak napas misalnya gitu kan. Gimana? Menjerit gitu. Terus tiba-tiba sekolahnya Katolik tidak ada yang tutup.
sekolahnya GKPS tutup satu-satu misalnya kan. Ini ada yang apa yang salah gitu. Nah, tapi setelah kebetulan saya di Sanata Dharma. Mungkin nah ini walau agak melebar sedikit lah ya, nyerempet karena saya pendeta ini. Di Universitas Sanata Dharma di sekolah-sekolah Katolik itu saya lihat adalah wajib hukumnya di sekolah-sekolah itu ada pastor untuk mengamankan, menjaga visi teologi dari sekolah itu. Nah sekarang ini muncul bahasa begini. Nah siam pendita-pendita, konsentrasi mana siam bani pertunduyon katanya kan. Nah jadilah pendeta ini jadi pengkhotbah semua. Akhirnya cara berpikir flat. Flat, tidak ada tantangan lain lagi selain dari itu ke situ saja gitu. Jadi hidup menggereja itu didominasi oleh ritus-ritus peribadahan semata. Nah, jadi menurut saya kalau katakanlah GKP sebagai salah satu stakeholders, kalau cara berpikir dari lembaga ini sudah flat, sudah tidak ada jaga itu namanya kemerdekaan itu. Saya kira itu sumbang saya entah mau diolah jadi menu seperti apa ya, bilang Juta Mardi ya, atau Pung Sarmedi ini mungkin terlalu berserak pikiran-pikiran itu, tapi bisalah dikompilasi nanti mungkin satu ketika bisa diurai lagi lebih rinci secara materialis saya kira. Itu poin saya dari Belantara Jambi ini. Salam sehat buat kita semua. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kita dibukakan perspektif baru. Tadi mungkin agak lupa kita soal pendidikan non formal, ya, pendidikan informal. Apalagi tadi disinggung soal budaya juga sudah bisa langsung disentuh ke ekonomi kreatif dan seterusnya. Ya. Mungkin perlu juga tadi masukan. Sangat bagus tadi masukan dari pendeta orang tadi. Tapi sebelum kita lanjut, tadi Opung Sarmedi ada tunjuk tangan juga. Sebelum itu mungkin John Major dulu sebentar, karena John Major ini mewakili apa yang pemuda-pemuda generasi muda kita, anak-anak milenial lihat ini terhadap Simalungun secara etnis kita, dan Simalungun secara administratif pemerintahan Kabupaten Simalungun. Jadi kan beliau ini juga produk dari SMA Plus. SMA Plus atau SMA Negeri nih? SMA Plus, Panggi. Nah, SMA Plus. Jadi tadi kalau soal SMA Plus sudah banyak dibahas. Coba dulu dari perspektif anak milenial dulu lah. Ini dulu. Coba. Silakan, Meja ya. Dari itu Bapak Nipan orang nih, Panggi. Baru boy aktif fokus dong kan kesibukan detik. Ya. Aku malas sebenarnya bani keadaan panorang pandemi koronon, boy sing kita berjumpa secara virtual ya tanpa batas mah tadi. Kebetulan tiga hari mau mahanami kebetulan ada perkumpulan anak rantau Simalungun dibentuk hanami udah mau membain webinar. Sebelum ini cuma dong topik ini pendidikan. Masih gua anggap perlu do pendidikan on, dosongan Bang Roni tadi. Ada Bang Roni tadi, Ketua Ikatan Alumni Mapus Raya. Kebetulan aku juga Wakil Ketua Ikaspra juga. Kalau di MAPSI, aku Ketua Bidang Pendidikan. Jadi kalau aku pikir, kalau menunggu sampai sukses, nggak tahu kapan bisa kontribusi ke Simalungun ini. Dimana juga kan aku banyak berterima kasih, ya konsep yang Bang Teguh bilang tadi, benar itu, aku aplikasikan bahwa harus ada ya sense of belonging gitu loh. Kepemilikan dari Simalungun, karena kita dulu ditanamkan pribadi dari keluarga susah, bisa kesempatan, ya kalau tidak masuk di SMA Plus mungkin nggak mungkin bisa saya kuliah di ITB. Masuk di ITB, lulus, bisalah berkembang seperti sekarang ini, kurang lebih bisa hidup di Jakarta 3 tahun, setelah dari Bandung 5 tahun. Mungkin Panggi tahulah kehidupan aku di mana di Bandung dulu, dengan penuh kekurangan. Jadi memang benar di saat
tidak diberikan kesempatan untuk orang-orang berkekurangan mengecam pendidikan, sulit untuk merubah nasib. Bahkan melalui keluarga sendiri pun sulit gitu. Jadi setelah saya merasakan sekarang mulai bekerja, saya coba hal-hal simpel dari sejak dini gitu. Mulai dari kita mahasiswa baru-baru mulai bekerja, mencoba menggalang kolaborasi milenial. Yes. Lanjut. Halo? Lanjut. Waduh, ada masalah kali. Lanjut, Major. Mute itu dia, mute tolong diingatkan, itu Major mute. Oh, Major. Oh, oke Panggi. Nah, intinya aku mau bilang bahwa aku mau mulai dari sekarang juga, dari sejak dini mungkin, bahkan menyalurkan semangat ini ke teman-teman anak muda lain, supaya bersama-sama mulai dari sekarang itu peduli, peka gitu terhadap daerah. Memberi sumbangsi melalui bidang kita masing-masing. Karena aku pikir tidak hanya dari materi, segi sudut pandang pemikiran yang sedikit tadi yang didapat di kampus atau di pekerjaan, atau apa yang didapat di tempat tinggal kita berada sekarang, kayak saya di Jakarta, atau bahkan apa yang dia punya skill, bisa dikontribusikan sekarang, kolaborasi. Jadi di grup Himapsi juga, saya bentuk itu Himapsi Peduli Pendidikan. Itu rencana nanti akan berkolaborasi semua Himapsi seluruh Indonesia, dan juga dibantu dengan support yang pantau yang menembus antar organisasi. Seluruh elemen milenial ini bergabung, bagaimana supaya dari sekarang itu mulai menyambut mahasiswa baru nanti, memfasilitasi hal kecil, mencarikan kos, memantau dia supaya berkegiatan di wadah barunya nanti dia kuliah, tidak salah langkah. Supaya ada muncul empati atau muncul rasa ya senasib penanggungan. Jadi saat nanti kita berjalan bertumbuh besar, dewasa, bahkan nanti jadi ya calon-calon pemimpin ke depan kelak, kita tidak susah lagi untuk berkolaborasi. Karena menurut aku konsep segan antar senior itu perlu dibangun. Dulu saya di asrama diajar senioritas, saya hormat semua pimpinan ataupun senior saya. Jadi karena saya udah segan itu, minimal waktu dia ngomong, saya dengarkan dulu. Mau baik buruknya saya saring dulu. Karena zaman sekarang ini udah mulai banyak orang itu belum mendengar tapi udah banyak ngomong. Jadi semua ngomong. Jadi menurut aku dengan kolaborasi anak-anak muda yang sekarang kami bentuk ini, yang kami harapkan juga orang-orang tua kami, abang-abang kami, kakak-kakak semuanya, yang stakeholder sekarang yang mungkin udah punya pengalaman banyak, bisa terus ya memantau kami lah. Di saat kami salah, dinasihati, di saat kami kurang ide atau gimana, dikasih saran, supaya kami mulai dari sekarang ini semangat yang menggebu-gebu ini bisa ya dilontarkan lah, kalau bahasa heboh ya. Panah itu kita dilontarkan ke arah yang baik lah gitu. Jadi kita yakin Ya, orang-orang tua yang ada di sini ini kan udah memiliki niatan baik untuk konsep pendidikan ke depannya. Karena aku juga mengalami bahwa lagi-lagi aku tekankan bahwa pendidikan inilah yang membuat kita berubah minimal diri sendiri. Dan saya yakin nanti ke depannya bisa merubah orang banyak. Mungkin itu Panggi. Oke. Terima kasih. Horas. Oke, jadi sampai pada posisi ini sudah banyak yang kita diskusikan ya. Yang pertama tadi kita sudah identifikasi permasalahan pendidikan di Simalungun, dan terasa benar bahwa selain secara organisasi juga, ini khusus menyangkut SMA Plus, itu juga bermasalah. Secara organisasi PMS-nya juga ada dualisme. Selain juga manajemennya mungkin yang masih kurang transparan. Secara organisasi di luar pemerintahan pun kita
selalu mengatakan bahwa kita sampai saat ini gagal. Kemudian dari segi Pemkapnya sendiri pun yang terjadi justru memang tadi fakta sudah menyatakan adanya penurunan. Ya. Jadi ya udah masa lalu lah itu. Tapi yang membawa harapan tadi bahwa Trump tadi menyatakan kita optimis yang besar bahwa kalau ini nanti ditangani oleh pemimpin, ya pemimpin baru, ya kan, seperti jenderal kita. Nah, kalau ini soal gampang sebenarnya, karena kenapa beliau bilang gampang? Karena memang selama ini pun ada 1000-an siswa yang sudah dibantu, bahkan sudah kerjasama dengan PTPN dan seterusnya itu. Jadi practically ini bukan sesuatu yang sulit mungkin gitu. Kemudian tadi bahwa ke depan apa yang kita bayangkan soal merdeka belajar itu pun ya artinya sudah dibukakan juga perspektif kita bahwa memang ya kalau secara ekonomis atau secara finansial juga tidak didukung bagaimana memerdeka, terutama yang menyangkut pendidik dan tenaga kependidikan itu. Jadi mungkin ini juga jadi perhatian. Sebenarnya tidak ada masalah. Ya saya kebetulan selama ini mengamati anggaran di Pemkab Simalungun. Secara anggaran tidak ada tuh masalah. Sudah dialokasikan kok. Gajinya guru itu dari DAU, gajinya honorer itu semua ada kok. Cuman sampai terjadi keterlambatan pembayaran, malah ada yang nggak dibayar. Itu yang selama ini terjadi. Jadi memang soal manajemen lah di situ. Jadi itu sampai sejauh ini bahkan sudah diperkaya ke depan memikirkan link and match, bagaimana kita mungkin membuka SMK pertanian, sudah jelas. Tapi sampai hari ini pun saya tidak pernah dengar ada, sebagai contoh ya, kerjasama antara pusat pengembangan kelapa sawit yang di Marihat dengan USI misalnya. Saya belum lihat itu, ada kerjasama itu. Padahal dekat kok, Marihat dengan USI itu dekat kali. Yang dekat aja nggak bisa kerjasama. Apalagi misalnya dengan Simalungun Atas ya, nggak ada sama sekali. Jadi memang sudah di beberapa beberapa sisi kita udah kedodoran di situ. Dan tadi bahkan dibukakan juga bahwa mungkin penyelesaian ke depan tidak cukup hanya yang jalur-jalur pendidikan formal ini saja, tapi mungkin juga pendidikan non formal atau informal yang kaitannya erat nanti dengan dengan ekonomi kreatif. Jadi memang kita sudah punya gambaran dan ya saya yakin kami bersama Pantau Simalungun pun sudah nanti bisa bikin resumenya. Tapi sebelum kita lanjut lagi, mungkin kita masih bisa setengah jam lagi kira-kira mungkin bisa ya. Gimana kira-kira? Setengah jam lagi ya? Oke ya. Setengah jam lagi sampai jam 18. Sekarang mungkin kami beri waktu bagi siapa yang mau bertanya dulu. Bertanya dan nanti coba kita arahkan kemana kira-kira pertanyaan ini bisa dijawab ya. Oke.